Hi everyone. Uh, Let me introduce myself. My name is Listia Dumulani. I am student at Universitas Teknograt Indonesia majoring in accounting. NPM 25412045. I'm from class accounting 25A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul tentang pendapatan nasional, dari mana datangnya dan kemana perginya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara, PDB, namun pernahkah kita berpikir dari mana sebenarnya pendapatan nasional berasal dan bagaimana pendapatan tersebut digunakan? Melalui presentasi ini, kita akan memahami sumber-sumber pendapatan nasional, bagaimana alirannya dalam perekonomian, serta mengapa konsep ini penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Next, apa itu pendapatan nasional? Sebelum membahas kita lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat dalam suatu negara selama periode tertentu sebagai hasil produksi barang dan jasa. Pendapatan nasional juga sering digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi suatu negara. Terdapat dua indikator yang sering digunakan, yaitu produk domestik bruto atau PDB, yaitu nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara. Lalu ada produk nasional bruto atau PNB, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti contoh, ketika sebuah perusahaan memproduksi barang dan menjualnya, nilai produksi tersebut akan dihitung dalam pendapatan nasional. Dengan mengetahui pendapatan nasional, pemerintah dapat menilai kondisi ekonomi negara dan menentukan kebijakan yang lebih tepat. Kak, dari mana sih pendapatan nasional ini berasal? Nah, pendapatan nasional ini berasal itu dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Terdapat 4 sektor utama yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Pertama, sektor rumah tangga. Rumah tangga menyediakan tenaga kerja kepada perusahaan dan sebagai imbalannya menerima upah atau gaji. Lalu yang kedua, sektor perusahaan. Perusahaan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan memperoleh keuntungan atau laba. Lalu yang ketiga, sektor pemerintah. Pemerintah memperoleh pendapatan terutama dari pajak dan berbagai aktivitas ekonomi negara. Keempat, sektor luar negeri. Sektor ini memberikan pendapatan melalui kegiatan ekspor barang dan jasa ke negara lain sehingga menghasilkan devisa bagi negara. Keempat sektor tersebut saling berhubungan bersama-sama membentuk pendapatan nasional. Next, ada pendapatan berdasarkan faktor produksi. Pendapatan nasional juga dapat dilihat dari faktor produksi yang digunakan dalam proses ekonomi. Ada 4 faktor produksi utama. Yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja memperoleh balas jasa berupa upah atau gaji. Contohnya guru, karyawan, dan pekerja pabrik. Lalu yang kedua, modal. Pemilik modal memperoleh pendapatan berupa bunga, misalnya seseorang yang menabung atau menanamkan modal dalam suatu usaha. Lalu yang ketiga, tanah. Pemilik tanah memperoleh pendapatan berupa sewa, contohnya lahan pertanian atau ruko yang disewakan. Lalu yang keempat ada kewirausahaan. Wirausaha memperoleh laba sebagai imbalan atau risiko dan kemampuan mengelola usaha. Keempat faktor produksi ini menjadi sumber utama pembentukan pendapatan nasional. Next, kemana perginya pendapatan nasional? Setelah pendapatan nasional diperoleh, lalu kemana sih pendapatan tersebut digunakan? Secara umum, terdapat beberapa penggunaan utama pendapatan nasional, yaitu konsumsi, digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, transportasi, dan juga pendidikan. Yang kedua, tabungan, sebagai pendapatan disimpan di bank atau lembaga keuangan sebagai cadangan masa depan. Dan yang ketiga ada investasi. Dana digunakan untuk menambah modal usaha,
membeli mesin, atau membangun fasilitas produksi. Yang terakhir itu ada pajak. Sebagian pendapatan dibayarkan kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Pengeluaran pemerintah. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, pendapatan nasional tidak berhenti pada satu pihak saja, tetapi terus beredar dalam perekonomian. Slide 6 ada aliran pendapatan nasional. Pendapatan nasional bergerak dalam suatu siklus yang disebut circular flow of income atau aliran melingkar pendapatan. Dalam sistem ini, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah saling berinteraksi. Rumah tangga menyediakan faktor produksi. Perusahaan menggunakan faktor produksi tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebagai imbalannya, perusahaan membayar upah, bunga sewa, dan laba. Pendapatan yang diterima masyarakat kemudian digunakan kembali untuk membeli barang dan jasa sehingga uang terus berputar dalam perekonomian. Karena itu, setiap transaksi ekonomi akan menciptakan pendapatan baru bagi pihak lain. Lalu ada circular flow diagram. Pada diagram aliran melingkar dapat kita lihat hubungan antar pelaku ekonomi. Rumah tangga memberikan tenaga kerja, modal, dan sumber daya lainnya kepada perusahaan. Perusahaan kemudian memberikan balas jasa berupa pendapatan. Pendapatan tersebut digunakan untuk konsumsi, tabungan, dan pembayaran pajak. Tabungan dapat berubah menjadi investasi yang digunakan perusahaan untuk memperluas usaha. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Dari sini kita terlihat bahwa seluruh pelaku ekonomi saling bergantung satu sama lain. Lalu contoh aliran pendapatan. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh sederhananya. Misalnya, seorang pekerja menerima gaji dari perusahaan setiap bulan. Gaji tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari di toko. Toko memperoleh pendapatan dan kemudian membeli barang dari produsen. Produsen membayar pekerjanya dan memperoleh keuntungan. Di setiap tahap, pemerintah juga menerima pajak. Pajak tersebut digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa aktivitas ekonomi sehari-hari sebenarnya merupakan bagian dari aliran pendapatan nasional. Pentingnya memahami pendapatan nasional. Mengapa kita perlu memahami pendapatan nasional? Pertama, karena pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengukur kesehatan perekonomian suatu negara. Lalu yang kedua, membantu pemerintah dan merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Ketiga, menjadi dasar perencanaan pembangunan nasional. Yang keempat, membantu mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pendapatan nasional merupakan indikator yang sangat penting dalam analisis ekonomi. Kesimpulannya, pendapatan nasional berasal dari produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk konsumsi, tabungan investasi, dan pembayaran pajak. Aliran pendapatan nasional berlangsung secara terus-menerus melalui mekanisme circular flow of income. Memahami pendapatan nasional sangatlah penting karena dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Oke, sekian presentasi dari saya. Thank you for time, thank you for attention, and see you next video. Bye.